Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yarhamukumullah. Sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama, yang satu persatunya kita tidak punya bilangan yang cukup untuk menghitungnya. Mudah-mudahan pertemuan kita, jamaah kita bersama, menjadi bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, nasihat kita pada malam hari ini saya akan kutipkan sebagian dari penghujung ayat perintah Allah kepada orang beriman untuk berpuasa, yaitu kalimatnya sangat sederhana sekali, la'allakum tattaqun, supaya kalian bisa secara kontinu terus melakukan mensifati sifat-sifat orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang merupakan potongan kecil ini, paling tidak kita bisa mendapatkan pembelajaran untuk kita bersama minimal 3 hal. Yang pertama adalah karena kalimat takwa ini adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran, maka kita harus mengerti terjemah bahasa Indonesianya supaya kita bisa mengamalkan. Tanpa kita mengerti terjemah bahasa Indonesianya, tentu kita tidak akan bisa mengamalkannya, atau kalau mengamalkan justru malah keliru. Jamaah yarhamukumullah, takwa ini asal muasalnya itu dari kata-kata waw, qaf, dan ya. Dibacanya kemudian wako. Wako ini bahasa Indonesianya adalah menjaga. Jadi intinya bertakwa itu adalah kita menjaga. Apa yang kita jaga, dari apa yang kita jaga, kita menjaga diri kita bersama supaya kita tidak kena murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita jaga. Jaga diri kita supaya Allah tidak murka kepada kita bersama. Itu yang namanya takwa. Nah, untuk menjaga diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala itu caranya adalah kita ini mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita bersama. Sering diterjemahkan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi kita ini menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh hal. Seluruh hal itu termasuk kewajiban kita terhadap diri kita, kewajiban kita terhadap orang lain, kewajiban kita terhadap tetangga,
kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak bisa dikira-kira. Kira-kira Allah mau marah nggak ya? Nggak bisa begitu. Tapi semuanya sudah merupakan ketetapan hukum yang pasti, yang jelas, sehingga kita harus mengetahuinya. Begitu sama sekalian, takwa itu menjaga namanya. Sama yarhamukumullah. Kemudian yang kedua adalah kalimat la'allakum tattaqun itu yang diterjemahkan di kita dengan arti semoga atau supaya. Ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa adalah supaya menggugah takwa kita bersama. Karena jamaah rahimakumullah, tidak bisa kita pungkiri, termasuk saya sendiri, takwa kita ini kadang-kadang bobo. Takwanya itu kadang-kadang tidur, bahkan kadang-kadang takwanya itu apa namanya, dinonaktifkan. Nonaktif. Ada nggak takwa yang nonaktif? Takwanya sedang nonaktif. Nah, maka dengan puasa itu supaya takwanya itu digugah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama-sama ini melihat di banyak tempat ibadah ini takwanya kemudian tergugah semuanya dengan puasa. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, takwa itu kalau kepada Allah kan kita menjalankan kewajiban kita. Nah, sekarang kalau takwa itu di dalam kita berinteraksi, maka jamaah rahimakumullah, caranya takwa itu kalau takwanya seorang istri, itu caranya adalah dia harus menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya, sehingga suaminya tidak ada alasan untuk marah. Ya. Tidak ada alasan untuk marah. Kalau istri itu menjalankan kewajiban-kewajibannya, itu tidak mungkin suaminya marah. Kalau statusnya sebagai suami, suami itu kalau menjalankan kewajibannya sebagai suami, istrinya tidak akan marah. Mau marah dari mana? Kewajibannya sudah dikerjakan. Kalau statusnya sebagai orang tua terhadap anak, itu kalau orang tua itu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, anak tidak akan marah. Dan kalau statusnya sebagai anak, maka anak tersebut kalau menjalankan kewajibannya sebagai anak, orang tuanya tidak akan marah. Dan begitu selanjutnya berbagai macam interaksi yang ada. Jamaah sekalian, termasuk tanpa terkecuali adalah kita melaksanakan sholat jamaah ini. Sholat jamaah ini bisa saja makmum itu timbul rasa tidak suka dengan imamnya. Maka imamnya harus mengerjakan kewajibannya sehingga makmumnya tidak marah. Begitupun sebaliknya, bisa saja imamnya itu kemudian tidak suka dengan makmumnya. Maka makmum itu harus bisa menjaga kewajibannya supaya tidak satu dengan yang lainnya saling marah. Begitu jamaah sekalian. Jamaah yarhamukumullah, pertanyaan saya untuk kita bersama, pernahkah kita marah? Pernah? Kepada siapa? Kepada teman pernah? Kepada tetangga pernah? Kepada istri pernah?
kepada anak pernah? Apa masalahnya? Nah, jamaah yarhamukumullah, ada contoh kasus, dan ini harus kita sama-sama usahakan untuk bisa mengamalkannya atau menirukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah marah. Salah satu contohnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada Adam. Allah juga pernah marah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah marah kepada Nabi Yunus. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, jamaah yang rahmatullah, saya yakin kita sama-sama tahu kalau Allah marah kepada Adam sebabnya apa? Karena melanggar satu perintah. Melanggar satu perintah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau marah kepada hambanya, dalam hal ini contohnya adalah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membimbing Nabi Adam alaihissalam supaya Allah marahnya reda bagaimana? Nah, yang dicontohkan waktu pertemuan kita yang lalu adalah Adam kemudian disyariahkan puasa selama 3 hari setiap bulannya. Itu syariahnya. Nah, kemudian lebih dari itu jamaah sekalian, contoh yang luar biasa, yaitu Adam itu diajari oleh Allah kata-kata. Kata-kata. Jadi kalimatnya begini, wahai Adam, caranya kamu memohon ampun kepadaku adalah engkau ucapkan begini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan Allah menuntun kepada Nabi Adam caranya minta maaf itu seperti itu gitu. Nah, jamaah sekalian, sekali tempo saya mengajak kepada kita bersama, kalau suatu saat kita marah kepada siapapun, taruhlah kepada anak atau kepada istri, anak kita itu kita ajari, nah caranya minta maaf begini, nah buat susunan kata, ya, sanggup nggak Pak? Jadi kita marah misalnya nggak kebenaran, terus kita menyusun kata, nak caranya minta maaf begini loh, Pak, saya anak Bapak yang soleh minta maaf atas kesalahan saya. Nah begitu caranya, ayo diucapkan begitu. Rata-rata kita ini kalau marah, teko nesu saja, tidak memberi jalan keluar dari meredakan marah itu. Nah, jamaah sekalian, tidak menutup kemungkinan anak kita atau siapapun yang kita marahi itu kemudian tidak mengerti harus berbuat apa. Sementara yang marah tidak ngasih tahu, ya nggak akan selesai-selesai. Begitu jamaah sekalian. Nah, dalam proses kita sama-sama saling menahan supaya orang tidak marah kepada kita, itulah yang namanya takwa. Itulah yang namanya takwa. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami nasihat singkat ini, dan kita harapannya bisa mengamalkannya. Kalimat la'allakum tattaqun itu bisa kita pahami, kita pelajari, kemudian bisa kita amalkan dalam kegiatan sehari-hari kita bersama. Ngaten jamaah sekalian, mohon maaf bila dan salah saya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.